Halo sahabat sehat, selamat datang di podcast Opsiku, obrolan seputar solusi dan inovasi Kulon Progo. Tempat kita berbagi informasi kesehatan yang ringan, terpercaya, dan bermanfaat untuk keluarga. Hari ini kita akan membahas topik yang cukup penting tapi sering kurang disadari, yaitu kanker pada anak. Pada kebanyakan orang tua berpikir kanker hanya akan menyerang pada orang dewasa. Padahal kenyataannya kanker juga bisa menyerang pada anak. Dan melakukan deteksi dini akan sangat menentukan keberhasilan dalam pengobatan. Hari ini telah bersama kita Dr. Maria Ulfa. Beliau adalah dokter spesialis anak di Rumah Sakit Umum Nyageng Serang. Halo dok, selamat datang. Ya, halo. Ya, terima kasih sudah berkenan meluangkan waktu untuk mengedukasi para orang tua pada hari ini. Ya, selamat pagi ayah bunda semua. Dok, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, penyakit kanker pada anak sering dianggap sebagai penyakit orang dewasa dan orang tua tidak terlalu awas akan kondisi tersebut. Dan kondisi tersebut dapat menyerang pada anak-anak dengan usia yang sangat muda. Sebenarnya seberapa sering sih dok kanker ini dapat terjadi pada anak-anak? Oke, baik. Jadi ini terkait dengan Hari Anak, Hari Kanker Anak Internasional ya, yang jatuh mungkin kemarin tanggal 15 Februari. Jadi seberapa sering dan seberapa urgent sih tentang topik kanker anak ini? Jadi dari data WHO itu setiap tahunnya itu 400.000 kurang lebih anak di seluruh dunia itu terdiagnosa sebagai kanker. Jadi kenapa kita harus aware dengan kondisi kanker ini? Karena kanker ini memang masih menjadi salah satu leading cause of death. Jadi dia masih menjadi penyebab kematian utama pada anak-anak. Maksudnya masih menjadi penyebab kematian yang besar ya pada anak-anak. Dan juga dengan angka harapan hidupnya yang masih rendah, terutama di negara-negara yang berkembang seperti low developed country. Jadi Indonesia dan negara-negara yang masih fasilitas penanganan kankernya rendah itu memberikan angka harapan hidup yang rendah pada anak-anak yang kanker. Berarti ini nanti apabila semakin dapat terdeteksi secara dini dapat dilakukan penanganan lebih dini ya dok ya? Ya, betul. Jadi harapannya deteksi dini kanker pada anak ini semakin kita cepat mendeteksi, dia akan memberikan outcome yang lebih baik. Jadi luaran yang pertama adalah respon dari terapinya ya, respon terapi pada kanker itu diharapkan menjadi lebih adekuat, lebih bagus. Kemudian yang kedua untuk harapan hidup juga, harapan hidup semakin dini kanker itu ditemukan, kita harapkan stadiumnya belum terlalu lanjut sehingga harapan hidupnya masih cukup bagus. Juga yang ketiga itu adalah kita semakin dini menemukan kanker ini, kita harapkan penderitaan pada anak itu tidak terlalu besar ya, tidak terlalu sampai dengan kanker yang lanjut dengan berbagai komplikasi. Dan kemudian ini terkait juga pada cost effectiveness. Jadi untuk sumber daya yang dikeluarkan oleh pemerintah ataupun keluarga dalam penanganan kanker ini akan lebih rendah daripada ketika kanker itu ditemukan sudah pada stadium lanjut ya. Berarti kuncinya itu ada deteksi dini ya dok ya? Betul. Untuk jenis-jenisnya sendiri dok, apakah sama dengan jenis-jenis yang terjadi pada kanker pada orang dewasa atau ada jenis-jenis khusus yang terjadi pada kanker anak? Ya, baik. Jadi secara umum kanker pada anak ini sangat berbeda ya dengan kanker pada dewasa. Jadi kalau kanker dewasa itu kan lebih banyak pada disebabkan oleh lifestyle yang tidak betul atau makanan atau kondisi-kondisi yang sudah dialami selama hidupnya. Cuman kalau pada anak-anak ini sebagian besar itu adalah penyebabnya kita tidak mengetahui, jadi idiopatik. Beberapa kanker yang terjadi pada anak pun jenisnya agak berbeda dengan yang dewasa ya. Kalau pada anak-anak itu top 5 apa top 6 ya. Yang pertama paling banyak itu adalah kanker darah atau leukemia. Jadi satu dari 3 anak yang menderita kanker itu dia adalah kanker leukemia, kanker darah. Dia ada 20-30% dari populasi kanker anak. Kemudian yang kedua yang juga sering didapatkan itu adalah kanker di
sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat itu seperti kanker otak misalnya kayak astrositoma, glioma gitu ya, itu juga sekitar 20-25% dari populasi kanker anak. Kemudian yang tidak kalah banyaknya itu juga limfoma. Limfoma itu kanker kelenjar getah bening, itu juga menduduki 10-15% ya. Kemudian ada kanker jaringan saraf yang imatur atau neuroblastoma. Kemudian juga ada kanker dari jaringan ginjal, jadi nefroblastoma, dan yang satu lagi itu retinoblastoma. Jadi retinoblastoma itu dari kanker di mata pada anak, dan itu terjadi biasanya sangat dini, jadi 0-5 tahun. Biasanya terdeteksinya kadang sudah terlambat. Untuk tanda gejalanya sendiri, Dok, mungkin sebagai orang tua ingin tahu bagaimana deteksi dini yang perlu diperhatikan. Apakah ini perlu segera diperiksakan? Apakah ini sudah mengarah ke kanker atau penyakit yang lainnya? Baik. Jadi untuk mendiagnosa kanker pada anak sendiri ini adalah suatu kondisi yang challenging, jadi sangat menantang ya, baik untuk klinisi sendiri, kita dokter, tenaga kesehatan maupun keluarga. Jadi karena gejala-gejala yang awal itu biasanya terjadi ya sudah seperti anak yang kondisi sakit infeksi biasa, misalkan ada demam, ada perdarahan, ada nyeri gitu. Jadi memang membutuhkan follow up yang lebih cermat dan seksama ya. Jadi meski demikian gejala-gejala kanker itu sebenarnya bisa kita deteksi ya. Kita deteksi yang pertama mungkin dari adanya perubahan fisik ya. Jadi paling tidak kita punya 5 tanda kunci ya. Yang pertama itu adalah perubahan fisik. Perubahan fisik itu bisa dilihat misalkan anaknya itu ada bengkak ya, bengkak yang dia itu membesar dengan cepat dan biasanya tidak nyeri. Ya, itu biasanya bisa terjadi bengkak di leher atau di perut yang membesar, kemudian atau di kaki gitu ya. Nah itu merupakan kalau tanda yang ada pembesaran itu orang tua lebih aware ya. Biasanya tidak gede jadi gede gitu, biasanya dia akan lebih aware. Nah kemudian selain perubahan fisik yang pertama tadi ada yang namanya gejala fisik. Jadi gejala fisik dari kanker ini bisa jadi anak ini mengalami penurunan berat badan yang drastis dan tanpa penyebab yang jelas. Misalkan tiba-tiba turun aja beratnya, makan juga tetap berat badannya turun. Kemudian ada misalkan demam yang berlangsung lama, jadi demam persisten. Sudah diberikan terapi yang kuat, kemudian sudah diperiksakan, biasanya demam yang lebih dari 2 minggu ya, demam-demam kronis seperti itu. Kita juga harus jangan lupa memikirkan untuk mengarah ke kanker anak. Kemudian ada lagi lesu kronik. Jadi anaknya itu selain berat badannya turun, anaknya menjadi lemah, letih, lesu, tidak aktif seperti biasanya gitu ya. Penampakannya itu dia seperti kehilangan energi gitu ya pada anak-anak kanker. Kemudian yang ketiga tadi ada perubahan fisik ya, perubahan fisik, kemudian ada gejala fisik. Yang ketiga ini adalah nyeri. Nah, nyeri itu biasanya dia nyeri-nyeri yang sulit dijelaskan penyebabnya. Jadi nyerinya itu bisa di tulang, bisa di sendi. Kalau pada anak-anak itu gejala yang khas itu dia menjadi malas jalan atau kesulitan dalam berjalan atau perubahan gait. Jadi jalannya jadi berbeda gitu. Bisa jadi merupakan salah satu tanda. Kemudian yang keempat adalah perdarahan. Nah, kalau perdarahan itu khas sekali biasanya terjadi pada kanker-kanker darah ya memang ya. Perdarahan yang tidak normal, misalkan tiba-tiba mimisan, tiba-tiba gusinya berdarah, atau anak-anak itu sering lebam tanpa ada sebab, misalkan tidak jatuh, tidak terbentur, tapi tiba-tiba lebam yang berpindah-pindah gitu ya. Jadi mungkin ibu saat memandikan, saat melihat kondisi anak itu harus mengenali lebih dini apakah ada tanda-tanda kelainan perdarahan. Bisa juga seperti perdarahan di kulit, jadi bintik-bintik merah atau kayak bruising gitu ya, merah di kulit yang tidak jelas penyebabnya, yang pindah-pindah, hilang timbul gitu juga bisa jadi kita curigai sebagai salah satu tanda perdarahan ya.
Kemudian yang terakhir mungkin yang kelima yaitu perubahan neurologi. Jadi perubahan neurologi ini biasanya terjadi pada kondisi-kondisi kanker ini ya, kanker yang menyerang sistem saraf pusat ya. Jadi misalkan dia ada nyeri kepala yang hebat. Nyeri kepala yang hebat sekali, jadi sudah minum obat apapun nyerinya tidak berkurang dan terus menerus. Kemudian ada muntah. Muntahnya tuh yang proyektil, benar-benar yang muntah tidak dipicu apa-apa. Jadi tiba-tiba muntah yang menyemprot biasanya kalau pada kondisi-kondisi kanker ini ya, saraf pusat. Kemudian bisa juga perubahan tajam penglihatan. Perubahan tajam penglihatan itu dia kadang-kadang jadi pandangannya kabur atau ganda gitu juga. Misalkan anak mengeluhkan perubahan pada penglihatannya juga sebagai keluarga juga mesti menjadikan, jangan mengabaikan gitu ya, harus segera diperiksakan sebenarnya pada organnya ini ada kelainan atau ada kemungkinan ke penyakit yang lain. Kemudian juga ada gangguan gerak biasanya, gangguan gerak sampai kelumpuhan, gangguan berjalan gitu ya, biasanya kelainan-kelainan yang terjadi secara neurologis atau secara syaraf gitu. Oke. Berarti ini sebagai orang tua itu harus mengenali anaknya terkait perubahan-perubahan kondisi apa pada anaknya ya. Betul, okay. Jadi ada kondisi yang tidak biasa itu sudah cukup untuk dijadikan sebuah perhatian ya dok ya. Betul. Untuk penyebab utama terjadinya kanker pada anak itu apa ya dok ya? Kalau yang dewasa itu kan mungkin karena faktor faktor gaya hidup, kemudian juga pola makan. Nah untuk anak-anak ini sendiri bagaimana dok? Ya. Kalau pada anak itu memang selalu unik ya. Jadi anak itu bukan dewasa kecil. Jadi dia itu memang memiliki struktur, fungsi dan sifat tubuh yang berbeda dengan dewasa. Jadi seperti kita ketahui bahwa kanker anak itu dia memang terbanyak itu penyebabnya tidak diketahui. Jadi tidak seperti dewasa ada beberapa penyebab yang kita bisa screening, bisa mencegah. Tapi kalau pada kasus anak itu adalah kondisi yang sulit dicegah. Makanya yang kita tekankan di sini adalah deteksi dini dan early detection dan prompt treatment. Jadi deteksi dini dan penanganan yang segera ya. Kalau pada anak ini memang ada beberapa bukti ilmiah yang menyebabkan bahwa kanker pada anak ini biasanya ada faktor resiko infeksi virus tertentu, misalkan virus HIV atau Epstein-Barr virus atau habis kena infeksi malaria terus dia tercetus terjadi kanker. Namun itu untuk evidence-nya juga tidak begitu bagus ya. Lebih banyak yang tidak diketahui penyebabnya. Atau ada juga dari beberapa penelitian yang menyebutkan memang 10% dari ini populasi kanker itu dia memiliki risiko genetik. Jadi ada 10% dari populasi kanker yang dia ini terkena kanker karena faktor genetik ya. Cuman itu juga untuk penelitian lebih lanjut pada anak masih membutuhkan ini ya, membutuhkan banyak bukti yang lain. Yang jelas WHO juga sudah menyebutkan bahwa screening kanker pada anak itu sulit sekali dilakukan, tidak seperti pada dewasa ya. Jadi memang yang hanya bisa dilakukan adalah penegakan diagnosis yang awal, mendeteksi dini dan tata laksana yang sesuai itu ya. Berarti ini sebuah informasi yang sangat penting bahwa ternyata kanker itu bagi orang tua mungkin nanti akan menyebabkan sebuah perasaan bersalah karena genetik. Nah, tetapi kanker itu sendiri bukan sesuatu hal yang tidak dapat diobati ya dok ya. Ya, okay. Kalau jadi dari WHO memang ada harapan di seluruh dunia itu dia 60% kanker anak bisa disembuhkan. Kalau di negara maju mungkin 80-90% kanker sudah bisa disembuhkan ya, karena akses ke kemoterapi yang cepat, kemudian alat-alat diagnosa yang memadai, kemudian deteksi dini yang mereka sudah mungkin lebih advance ya, itu bisa 80-90% kesembuhan, jadi remisi kesembuhan ya. Namun kalau di negara-negara berkembang memang dia harapan hidup dan survival rate-nya itu masih cukup rendah.
Makanya dari WHO dia karena screeningnya tidak bisa dilakukan, yang bisa dilakukan adalah mendeteksi dini itu tadi. Oke. Kemudian Dok, untuk satu pesan penting bagi para orang tua, apa yang ingin dokter sampaikan? Oke. Kalau untuk menangani, jadi untuk kanker anak itu sendiri memang yang paling penting adalah deteksi dini tadi ya. Jadi beberapa tanda-tanda kunci yang sudah kita sampaikan tadi, ada perubahan fisik, gejala fisik, ada nyeri, perdarahan, kemudian perubahan neurologis, perubahan saraf itu harus ini ya, sebagai orang tua atau nakes kita lebih aware. Jadi misalkan memang gejala-gejala tersebut kan banyak sekali yang mirip dengan penyakit pada umumnya ya. Nah biasanya kalau kanker ini gejala-gejala yang tadi itu sudah berlangsung lebih dari 2 minggu dan tidak membaik dengan pengobatan yang pengobatan cukup ya, pengobatan adekuat yang sudah diberikan. Nah itu sebagai keluarga mungkin harus selalu aware untuk melakukan evaluasi kembali, jangan mengabaikan tanda-tanda tersebut mungkin ya. Terima kasih banyak Dok atas penjelasannya. Sahabat sehat, jangan jadikan informasi pada hari ini menjadi sebuah ketakutan. Sebagai orang tua, apabila telah menemukan tanda-tanda yang telah dijelaskan oleh Dr. Maria Ulfa tadi, dapat segera dilakukan pemeriksaan sehingga semakin besar harapan sembuhnya. Saya Vina, sampai berjumpa di podcast selanjutnya.